Wafdullah. Ya Bapak Ibu. Jadi lebih enaknya itu kalau kita sudah sampai ke sana itu, ya Allah, saya ini sudah jadi delegasi Allah, bukan lagi undangan Allah. Kalau undang masih undang kita berangkat ke sana. Tapi kalau sudah sampai ke sana atau sudah mulai berangkat ke sana atau sudah mulai niat atau sudah mulai jadi delegasi Allah. Beda Bu, Pak, antara delegasi dengan undangan. Ya. Kalau undangan itu misalnya saya dapat undangan dari Pak Guswi nih, nikahkan anaknya ya di walimahan ya. Maka saya keluarkan biaya sendiri loh Pak. Bensinnya saya keluarkan sendiri, bawa amplop pakai uang sendiri gitu kan, atau kemudian kado untuk mengeluarkan sendiri. Nyampe sana pulang juga bensin sendiri. Kalau mau mampir makan pakai makan sendiri. Tapi kalau delegasi Pak, delegasi beda. Kalau saya mendelegasikan pekerjaan saya kepada karyawan saya, maka saya tanggung jawab bayari karyawan saya. Bayari ongkosnya, bayari transportnya, bayari oleh-olehnya dan semuanya. Nah, maka orang yang berhaji dan umroh itu adalah delegasi Allah. Artinya apa? Semua biaya itu sebenarnya dari Allah, Pak. Kadang kita berpikirnya itu uang saya yang dikumpul-kumpulkan banyak dari hasil bisnis, bukan sebenarnya. Itu dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu dari Allah gitu. Nah, kan semua rezeki memang dari Allah, betul. Maksud saya gini loh. Coba orang kalau sudah niat bismillah kemudian dia itu daftar umroh DP misalkan 5 juta atau misalkan 3 juta. Itu keajaibannya luar biasa. Dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan sebelum berangkat, itu tiba-tiba ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak biasa dari sebelum-sebelumnya. Itu bentuk daripada bahwasanya Allah itu yang membayari gitu sebetulnya. Atau kalau paling enggak, nanti kalau sepulang umroh atau sepulang dari tanah suci itu tiba-tiba rezekinya itu langsung dol banyak banget gitu. Itu bentuk dari bahwasanya umroh itu adalah dibiayai oleh Allah gitu. Gitu ya sekalian. Karena kejadian itu sering terjadi gitu loh. Nah, kadang kita berpikirnya umroh itu biaya saya sendiri, bukan sebenarnya. Kadang kita itu sering, ini kalau umroh itu kenapa kita apa namanya? Penting menyampaikan ayat dan hadis karena yang paling penting orang berangkat umroh itu memahami dan mengimani ayat dan hadis. Salah satunya adalah mengimani bahwasanya umroh dan haji itu adalah orang yang berangkat ke sana itu adalah delegasi. Kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang membiayai semuanya, yang menjamin semuanya. Dan keistimewaan dikatakan delegasi ini adalah karena da'ahum fa'ajabahum, karena kita ini diundang oleh Allah dan kita memenuhi undangan Allah. Kemudian kelebihan yang berikutnya, was'aluhu fa'atahum. Apapun yang kita minta, maka Allah akan beri. Masya Allah. Apapun yang kita minta, bukan. Makanya dikatakan ghanimah tak terbatas atau doa, apapun yang kita minta, itu Allah akan berikan. Bahkan mungkin mohon maaf ya, ini seringnya kalau orang-orang umroh itu mintanya tadi ya, hanya sekedar mohon maaf ya lunas utang. Boleh minta lunas utang boleh, tetapi ya selain itu ada hal yang besar yang kita harus persiapkan. Ya mungkin minta menjadi seorang ulama lah gitu kan, minta menjadi seorang pemimpin atau bisa minta menjadi seorang pengusahanya, para pengusaha yang bisa memberikan efek manfaat yang lebih luas. Tidak hanya sekedar jangka-jangka pendek ya. Insya Allah jangka pendek kita minta, tapi jangka panjang juga kita minta. Karena saking Allah berinya apapun yang kita minta. Bapak-Ibu sekalian, dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang lain ya. Masya Allah. Kebaikan yang semakin luas ini misalnya ini. Jadi ini nih ada hadis yang menyebutkan indallahi khazainul khair. Di sisi Allah lah ada tersimpan rapat kebaikan dan keburukan yang tak terbatas. Kunci pembukanya adalah orang-orang dengan keahlian tertentu, maka beruntunglah besar orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka semua kebaikan dan penutup semua keburukan. Jadi kita minta kepada Allah agar kita menjadi pembuka kunci kebaikan dan penutup kunci keburukan. Minta kepada Allah seperti itu. Nah, dan tempat yang paling mustajab untuk dikabulkan doa ini adalah di tanah suci. Maksudnya apa sih contohnya? Bapak Ibu perhatikan, para ulama, para nabi, para sahabat itu orang-orangnya karakteristiknya seperti ini loh Pak. Jadi mereka-mereka itu, beliau-beliau ini ketika hidup itu seolah hidup itu
hidupnya itu diberikan kunci oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Untuk membuka kebaikan untuk proyeknya Allah dengan dia saja, gitu kan. Ketika proyeknya selesai, kemudian diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu. Para sahabat, para nabi, kan begitu semua kan? Rasulullah SAW ketika ayat yang terakhir selesai, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum, gitu. Setelah itu kemudian baru diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga begitu, para ulama-ulama juga seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita diberi kunci kebaikan yang hanya kita saja diberikan kunci khusus produk proyek itu saja, gitu kan? Yang orang lain tidak memiliki proyek itu, ya. Maka insya Allah kita pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu salah satu tempatnya adalah tempat yang mustajab, yaitu di tanah suci. Baik, mungkin sampai di sini dulu, Pak Gus. Beberapa poin-poin yang perlu kita sampaikan terkait materi kita pada kesempatan malam ini. Saya kembalikan dulu kepada Pak Agus Wibowo, barangkali nanti ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Matur nuwun, terima kasih Ustaz Tata Sutaria telah menyampaikan materi yang luar biasa ya. Sangat menggugah dan menginspirasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Ustaz. Kita jadi semakin paham ya, hakikat ibadah umroh itu sejatinya adalah wajib bagi kita. Jadi tidak hanya haji. Ini yang menarik tadi kita temukan di materi yang disampaikan. Nah, insya Allah ilmu ini sangat luar biasa dan bisa menjadi pemicu kita semuanya, pemacu kita semuanya agar kemudian semakin semangat untuk bisa ke tanah suci. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sharing ya. Masih ada waktu sampai pukul 21.30. Kita beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin sharing atau mungkin bertanya langsung dengan beliau, Ustaz Tata Sutaria, terkait dengan umroh ini, sehingga atau haji umroh ini. Dan memang ini kita hadirkan materi ini karena pasca ibadah haji akbar ya, yang mana tentunya kita akan dapat banyak kesempatan setelah ini musim haji ini untuk kemudian beramai-ramai kita kembali ke tanah suci dengan ibadah-ibadah umrah dan nantinya tahun berikutnya ada tahun depan dengan haji juga. Silakan untuk selanjutnya sharing diskusi kita persilakan. Ini sudah ada yang raise hand, bisa ditulis di room chat dan bisa juga bertanya langsung. Ini ada Pak Devi Purwanto ya, sudah raise hand. Silakan Bapak bisa langsung bertanya Bapak, monggo. Bisa dibuka mic-nya Pak, mic-nya dibuka dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kalau belum mampu, terus kepengen mendapat kursi ibadah haji karena jaraknya yang terlalu lama, kita pengen dapat kursi dulu. Terus kita memakai dana talangan, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung aja Ustaz. Dana talangan, oke. Kalau secara hukum kan kalau dana talangan berarti kan berhutang ya, pinjam. Dalam Islam pinjam meminjam boleh, hukumnya boleh. Bahkan ada ayatnya khusus terkait dengan pinjam meminjam. Secara hukum ya boleh. Oke, jadi dipersilakan saja. Artinya tidak ada larangan ketika kita meminjam sesuatu, baik itu untuk ibadah ataupun untuk selain ibadah, yang penting untuk hal yang halal. Itu secara hukum loh, Pak Devi ya. Cuman gini, kalau kami itu ya termasuk, mohon maaf, insya Allah Kang Udin juga mungkin sependapat kayaknya. Untuk masalah pinjam meminjam dalam urusan masalah ibadah ataupun yang lainnya itu, gini, kita itu kan ingin hidup ini menyelesaikan sesuatu itu dengan pertolongan, dengan menghadirkan pertolongan Allah. Termasuk juga ingin haji dan umrah pun juga ingin dengan pertolongan Allah, gitu. Jadi apalagi umrah dan haji itu adalah alat untuk bisa menghadirkan pertolongan Allah yang berikutnya lagi, gitu kan.
Nah, maka kemudian walaupun hutang itu boleh gitu kan. Nah, maka ketika kita berhutang berarti kita tidak menghadirkan pertolongan Allah, tapi menghadirkan pertolongan hutang. Gitu. Menghadirkan pertolongan bank atau menghadirkan pertolongan apa namanya koperasi atau menghadirkan pertolongan KKAD atau apa. Kalau talangan kan bank ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ngambilnya tidak merekomendasi untuk kemudian pinjam ya, karena memang tadi kita itu ingin hidup itu dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan bank, bukan pertolongan hutang. Kira-kira begitu sih Pak Depi. Kalau secara hukum sih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman kan kita sudah pernah membahas ya, hutang itu sebenarnya permasalahannya walaupun boleh itu kan banyak orang yang kemudian menjadi terjerat ya dengan hutang, akhirnya kemudian menjadi orang yang lemah, menjadi tidak produktif gara-gara hutang, akhirnya masalah itu begitu berat ya, sehingga yang lain-lain kita tidak bisa menyelesaikan gara-gara hutang gitu kan. Nah, ini persoalannya di situ. Dan persoalan hutang itu masalahnya bukan masalah uangnya ada ataukah tidak ada, tetapi yang paling utama urusan hutang itu adalah urusan mental. Yang paling utama adalah urusan mental. Jadi ketika kita ingin lunas hutang, masalahnya bukan masalah mana uangnya dari mana, bukan. Usahanya gimana caranya, bukan. Tetapi yang paling penting, hilangkan mental menjadi penghutang. Itu yang paling penting. Sejak mulai saat ini ketika kita ingin lunas hutang, gitu kan, jangan coba-coba ngutang lagi, gitu kan. Ingin lunas hutang dengan lu hutang lagi, itu enggak. Tapi dengan kita benar-benar menghilangkan mental kita dari cara berhutang. Begitu kira-kira. Walau alam bisawab. Terima kasih. Sami-sami Pak Devi. Baik, terima kasih Pak Devi untuk pertanyaannya. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu saudara, silakan yang ingin sharing diskusi terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, yang dimana mungkin saat ini masih menjadi pertanyaan atau menjadi hal-hal yang masih meragukan ya, terkait dengan materi kita umroh yang mudah dan mengubah ini. Silahkan bisa ditanyakan langsung. Ya, kami masih beri kesempatan untuk waktu bertanya. Silakan Bapak Ibu. Sudah pada umroh kayaknya. Masya Allah. Ya, kita doakan Bapak Ibu semuanya sudah paham materi kita pada malam hari ini dan sudah punya rencana-rencana, ya, atau bahkan mungkin sudah ada yang umroh atau haji, ya, sehingga kemudian menjadi semakin semangat untuk bisa hadir ke Tanah Suci. Baik, ini ada yang bertanya, Bu Sri Astuti. Silakan Bu Sri Astuti bisa bertanya langsung, monggo. Terima kasih, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung dengan pertanyaan Bapak yang pertama tadi, kaitannya dengan haji dana talangan. Ini kalau saya pernah baca itu salah satu syarat sahnya haji itu tidak boleh hutang. Dan harus ada yang ditinggalkan untuk bagi misalnya masih punya keluarga, ada yang di rumah, harus ada yang ditinggalkan. Nah, berkaitan dengan itu, kalau masalah talangan haji itu, tadi kan bilang Ustadznya enggak masalah gitu, nggih. Lalu bagaimana dengan syarat sahnya haji itu sendiri kalau kita dengan menggunakan dengan cara hutang? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih.